Apa yang Pak Mas nanti bisa ulangi. Ya, harapannya nanti saya minta kalian aktif ya. Aktif, ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa tanyakan terkait mengenai apa yang saya sampaikan. Kita mulai ya. Oke. Baik, selamat siang Buka Dalam. Oke, makasih. Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu untuk aktivitas kita pada siang hari ini. Jeff, kira-kira yang nggak masuk siapa ini, Jeff? Siapa? Tiga. Selain tiga siapa yang nggak masuk? Siapa lagi selain tiga? Marcel, selain tiga siapa, Marcel? Daniel ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Marcel selaku ketua kelas. Monggo untuk Marcel, kita persilakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa. Oke, terima kasih. Baik, siang hari ini ya, saya akan menyampaikan tentang materi pengoperasian dan pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan, dengan submaterinya adalah berbicara mengenai mengenal dan menggunakan perangkat kecerdasan artifisial. Ya, pasti kalian bertanya-tanya, apa ini kecerdasan artifisial? Ada yang pernah dengar sebelumnya kecerdasan artifisial? Belum ya? Oke, mungkin yang akrabnya apa? Yang akrabnya kalian pernah dengar yang namanya AI? Ya, nah, akrabnya kan pasti kalian pernah dengar istilah AI. Nah, hari ini kita akan mulai membiasakan ketika kita berbicara AI. Nah, kita hari ini harus sudah membiasakan istilah AI itu menjadi kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan KA, kecerdasan artifisial. Nah, oke. Jadi mulai hari ini kalian harus betul-betul bisa membiasakan bahwa ketika kita bicara soal AI, yang kita sampaikan adalah soal kecerdasan artifisial. Nah, submaterinya hari ini mengenal dan menggunakan perangkat kecerdasan artifisial. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau KA ya, adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar berpikir, mengambil keputusan, dan memahami bahasa. Ini pemahaman terhadap KA. Mungkin dari kalian punya cara atau punya pengertian atau pemahaman lain tentang KA? Siapa yang bisa memberikan bantuan jawaban untuk siapa yang bisa memberikan pengertian lain selain pengertian yang ada di depan? Mungkin kalian sudah punya gambaran bahwa bicara AI, bicara KA, berarti KA itu berkaitannya dengan bla 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 bla. Ada di antara kalian selain dari pengertian ini? Oke, Maureen. Kalau menurut saya sendiri, kecerdasan artifisial atau KA tadi itu lebih ke arah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia tadi untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu. Oke. Yang lain? Mungkin ada yang bisa menambahkan? Jadi yang disampaikan oleh Maureen bahwasanya kalau kita bicara soal KA, itu berarti kita bicara soal sesuatu yang dibuat oleh manusianya. Ya. Nah, di sini betul-betul harus kalian pahami bahwa ketika kita bicara soal kecerdasan artifisial, kita bicaranya soal kemampuan manusia.
Ya, kemampuan manusia bahwa manusia itu yang mengontrol teknologinya. Bukan teknologinya yang pintar, tetapi tetap kepada manusianya. Kita yang tetap mengontrol. Seperti ChatGPT, kemudian Gemini dan lain sebagainya itu adalah tools yang membantu kita untuk mencari atau memperoleh hal-hal yang memang kita inginkan. Jadi kata kuncinya adalah kecerdasan artifisial itu adalah tetap kunci kontrolnya ada di manusianya. Nah, contoh seperti ini. Sederhananya seperti punya asisten pintar yang bisa belajar dari pengalaman. Pengalamannya siapa? Pengalamannya? Pengalamannya manusianya. Pernah nggak kalian ketika menggunakan ChatGPT terus kalian di awal tetap dengan akun yang sama, ketika kalian menyapa gitu, dia bukan lagi kalau kalian sapa selamat pagi, bukan lagi soal selamat paginya membalasnya, tapi ada nama kalian yang akan dituliskan. Benar nggak? Ada yang pernah ngalamin itu nggak? Pernah kan? Iya kan? Berarti kan kita ngetikin selamat pagi, dia mengucapkannya nama kita, selamat pagi Marja, ada selamat pagi Velov, ada apa yang bisa saya bantu, gitu ya kurang lebihnya ya. Nah, berdasarkan ini seperti punya asisten pintar yang bisa belajar dari pengalaman. Karena kan kita sering bertemu dengan dia. Dia merekam apa yang kita lakukan kepada dia merekam. Karena dia kan ngambilnya dari big data. Dia by data. Sesuai dengan perintah kita terambil. Nah, ini pengalamannya. Karena kita sering bertemu dengan dia, otomatis dia merekam. Akhirnya ketika kita melakukan sesuatu, ucapan salam kepada dia pasti akan membalasnya dengan nama kita. Kalau kita nggak biasa kamu nih, kok bisa tahu ya? Kenal ya? Dari mana ya? Kok bisa begitu ya? Ternyata dia adalah asisten pintar yang bisa belajar dari pengalamannya. Pengalaman yang dibuat oleh siapa? Oleh manusianya, oleh kita. Paham ya sampai sini ya? Oke, next. Nah, tujuannya peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Kemudian peserta didik mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk dikolaborasikan. Ya. Peserta didik mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas spesifik. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Nah, fungsi utamanya KA, nih, belajar, kemudian memahami bahasa, melihat, dan kemudian dia apa? Mengambil keputusan. Machine learning, NLP, computer vision, dan mengambil keputusan. Ini fungsi utamanya KA. Berikutnya, contoh perangkat KA di kehidupan sehari-hari. Pernah kenal yang namanya ini enggak? Google Assistant, sudah ada yang pernah nyoba? Siapa yang pernah nyoba? Oke, apa yang berkaitan dengan ini? Isinya apa kalau Google Assistant ini? Asel? Bisa menemani kita dalam hal apa? Kesepian ya? Marca? Kalau baca Siri sih pas seringnya. Oke, Siri, apa yang Marca? Misal mau buka Netflix tinggal kayak harus Siri open Netflix. Oke. Kalau rekomendasi ada YouTube, Netflix, sama Tokopedia dan lain-lain. Kalau kendaraan otonom itu kaitannya dengan mobil self driving yang sekarang lagi mulai berkembang. Jadi kalian nggak usah kaget di merek salah satu mobil listrik itu apa? Tesla. Ya, jadi kalian nggak usah kaget. Kok tahu-tahu kalian kaget loh kok bisa nyetir sendiri, ya kan? Padahal itu ya teknologinya kembali lagi semua hasil rekaman, kontrolnya tetap dia tampilnya dari mana kan? Lagi-lagi pengalaman karena kebiasaan orang nyetir kan dia simpan, nah, maka dia baca. Kemudian chatbot
customer service online. Chatbot ini seperti apa? Kayak misal kita chat di chat owner Shopee, terus tiba-tiba ngebalas botnya. Terus kalau misal botnya itu bilang, nanti kalau misalnya kamu mau ngobrol langsung sama ownernya, kamu bisa tuh ketik ngobrol sama owner gitu. Jadi yang pertama tuh botnya gitu, otomatis. Otomatis ya. Karena kan nggak mungkin manusia ngebalas ribuan message dari orang. Ini kalian sudah paham ya? Ya, sudah sebagian besar pernah mencoba ya. Jadi kalian sudah punya gambaran gitu. Oke, yang berikutnya nih, jenis perangkat KA berdasarkan fungsinya. Nih, fungsinya membantu dengan suara atau asisten virtual ya. Benar ya, Siri gitu ya. Terus chatbot berbicara via teks, tadi yang Marca bilang di situ seperti contohnya ada Tokopedia bot, ya kan, seperti yang Marca kayak barusan berikan contoh bahwa ketika kita ingin ngobrol dengan ownernya langsung di situ kita ketikkan ya untuk ngobrol dengan owner. Dan juga bisa lewat ini istilahnya ChatGPT. Softwarenya apa aja? Kalau software KA itu membuat atau menganalisis data, ada Canva Magic, ada Grammarly. Ya, kalau yang robot bekerja fisik plus cerdas, yaitu robot pelayan atau drone. Nih. Oke, mengenal perangkat lunak KA yang populer. Dari sekian contoh ini, kalian saya kira sudah pernah menggunakannya ya. Yang di atas sudah akrab sekali dengan kalian, sering digunakan, paham penggunaannya. Oke. Kemudian Canva ini, paham, sudah sering menggunakan. Grammarly yang sering menggunakan translator ya biasanya ya untuk bahasa Inggris ini supaya tata bahasanya tepat ya kan. Sama Google Translate menerjemahkan bahasa secara cerdas. Oke. Nah, karena kita akan membahas kenapa kok ada strategi penyusunan prompt. Nah, ini yang akan nanti saya bahas berkaitan dengan tools yang saya gunakan hari ini adalah tools ChatGPT. Jadi seringkali kita itu menggunakan ChatGPT, tapi kita itu kurang bisa memahami yang namanya prompt. Prompt itu adalah kata-kata yang kita hantarkan, yang kita ketikkan supaya si software atau tools ini bisa memunculkan sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Nah, ini toolsnya, ini yang membantu kita. Ini contohnya saya ambil toolsnya adalah ChatGPT. Nah, kenapa strategi penyusunan prompt ada istilah zero shot dengan few shot. Zero shot itu adalah kata-kata, ketikan full kata-kata. Kalau yang few shot itu kita contohkan dengan hasil dari kata-kata itu kita minta bentuknya gambar, maka muncul view shot. View shot ini kita munculkan gambarnya, baru kita minta ketikan tolong terjemahkan gambar yang tampil atau gambar yang kita upload supaya kita tahu kata-katanya kira-kira pasti berbeda antara kita menggunakan ketikan biasa tanpa gambar dengan juga kita menggunakannya gambar. Gimana caranya Pak prakteknya? Nah, ini tujuannya memahami perbedaan, mempelajari perbedaan mendasar tentang zero shot dan few shot, menguji strategi, mengaplikasikan kedua strategi dalam konteks nyata dan melihat hasil, menilai efektivitas, etika, menganalisis efektivitas masing-masing strategi serta aspek etika dalam penggunaannya. Nanti kita akan coba praktekkan ini. Memahami konsep prompt. Nah, instruksi atau perintah spesifik yang diberikan kepada model KA generatif ini adalah cara kita berkomunikasi dengan KA. Istilahnya prompt. Jadi kalian sudah membiasakan, harus sudah bisa membiasakan prompt. Prompt itu adalah perintah atau instruksi yang kita berikan kepada KA-nya. Namanya prompt. Ya, nih fungsinya memandu KA untuk menghasilkan respon yang diinginkan, baik itu teks, kode, gambar atau jenis konten lainnya. Jadi tergantung prompt. Contoh selama ini kamu mungkin dikasih tugas, tolong carikan saya apa itu arti Pancasila. Ya kan? Biasanya kalian ketiknya asal. Promptnya biasanya asal. Paling yang keluar adalah umum. Padahal terkadang
kita itu setelah promnya itu muncul, kita ketik kemudian muncul hasilnya, kadang kan kok kayaknya bukan ini deh yang saya maksud. Pernah nggak kalian mengalami kayak gitu? Iya kan? Kayaknya bukan ini yang saya maksud. Coba saya ketikkan lagi, ya apa enggak? Ya. Nah, ternyata berarti kan kita itu harus lebih spesifik lagi. Nah, karena kan apalagi seperti yang di awal kita bahas, dia menjalankan perintah sesuai dengan yang kita instruksikan lewat promnya tadi itu. Oke, contoh sederhananya ini, tuliskan puisi tentang persahabatan sejati atau jelaskan proses secara rinci. Nah, ini zero shot prompting tanpa contoh. Artinya ini kalian full dengan prompt, dengan ketikan. Ya, contohnya ini, tuliskan surat permohonan izin tidak masuk sekolah karena demam tinggi. Ini contohnya. Tidak ada contoh atau ilustrasi yang diberikan, KA hanya menerima perintah atau pertanyaan ini berdasarkan prompt. Ya, ini. Kalau yang few shot dengan contoh, ini contohnya. Disediakan beberapa pasang contoh input output, KA meniru gaya, format atau nuansa dari contoh-contoh tersebut. Kan kalau kita ngetikkan misalnya tolong buatkan saya surat, ya kan? Kamu sakit, ya. Terus muncul kata-katanya, iya apa enggak? Itu kan zero shot. Terus kemudian kita minta tolong munculkan gambar, ya kan? Tentang surat yang kita tuliskan bla bla bla, alamat dan lain sebagainya. Iya apa enggak? Kan biasanya kan kita akhirnya dia muncul gambarnya. Nah, gambar itulah yang nanti kemudian kita jadikan pembanding. Contohnya yaitu ini, view shot. Jadi hasilnya yang tadi yang kita ketikkan plus ada gambarnya itu, kan itu hasil tanpa contoh kata-kata. Tapi nanti kita masukkan ini, kira-kira hasilnya kata-katanya gimana? Sama nggak dengan yang kita ketikkan tanpa contoh, sama yang kita ketikkan menggunakan contoh? Nanti kita coba. Oke, perbandingan strateginya ini, kemudian implementasi, kendali output, akurasi, relevansi, komersialitas. Zero shot itu cepat, langsung, minim persiapan. Kalau zero shot itu tanpa contoh, jadi yang kata-kata. Kalau yang few shot membutuhkan waktu untuk menyusun contoh yang relevan dan berkualitas. Biasanya kan kita harus cari gambarnya, kemudian tempelkan, dia akan menyusun. Tapi kalau ketikan kan cepat. Ya, kalau gambar kan biasanya prosesnya lama dia membacanya. Nah, prakteknya, nih kita mulai masuk ke contohnya. Oke, mungkin ada yang mau mencoba membantu saya atau mungkin rasa penasaran kalian supaya kalian itu bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang saya contohkan tadi berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan platform atau tools yang namanya ChatGPT. Oke. Nah, ini contoh yang saya sudah buat. Nanti bisa mungkin kita cek sama-sama ya yang saya maksudkan. Nah, yang ini from zero shot. Saya mengetikkan, saya seorang guru, tolong bantu saya menuliskan surat permohonan izin tidak masuk sekolah pada tanggal 13 Juli 2025 atas nama David Elastis karena demam tinggi kepada wali kelas 10.1 di SMA Teknologi Mandala Banyuwangi, Jalan Jaksa Agung Surakarta nomor 74 Banyuwangi, dan juga buatkan saya gambar utuh dari proses pembuatan surat permohonan izin tersebut dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini promptnya yang mau saya kirim menggunakan ini dengan cara yang zero shot karena lewat kata-kata. Ini prompt. Seringkali kita kan mesti ngetiknya sederhana. Tolong buatkan saya contoh surat
izin tidak masuk sekolah. Paling kita berhentinya sampai di situ. Iya apa enggak? Iya kan? Nah, ini lebih detail karena menyesuaikan kan tempat kita. Kayak kalian contoh kalau kalian mau buat surat izin, ya, kalian kan pasti wali kelas berapa, ya kan? Terus kemudian sekolahnya di mana, alamat sekolahnya di mana, kan kalian ketikkan. Nah, contohnya ini saya ketikkan, ini saya copy ya, karena ini contohnya. Oke, saya kirimnya ke sini. Sesuai nggak? Surat permohonan izin sesuai dengan tanggalnya, namanya, debit elastis. Nih, membutuhkan istirahat dan kemudian demikian semua izin atas sampaikan rumah saya tanda tangan. Nih, sesuai dengan ini perintahnya yang saya kirimkan ini. Tolong bantu saya menuliskan surat permohonan izin tidak masuk sekolah berada atas nama karena demam tinggi untuk wali kelasnya. Nih. Oke. Menulis surat izin. View shot bahannya dari mana? Bisa jadi view shot itu bahannya dari ini. Atau mungkin kita mau mencari yang lain untuk membaca dari gambar yang kita maksudkan. Kira-kira apa yang maksudkan isi gambar ini apa sih? Dan kita minta cerita. Berarti kan promnya yang harus kita kirim, tolong buatkan saya cerita tentang gambar di atas bla bla bla. Kamu mengertikan promnya, nanti otomatis dia akan keluar apa maksud dari gambar itu. Biasanya kalau ini agak lama gitu. Kalau video. Jadi prom itu cukup mempengaruhi. Ayo, siapa yang mau coba silakan. Kalian ketikkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan imajinasi kalian, apapun. Ada yang mau nyoba? Silakan. Silakan kalian coba. Kira-kira dengan menghantarkan promnya itu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, sehingga nanti dicari. Mauren mungkin mau coba? Atau siapa mau mencoba? Contohnya itu yang berkaitan dengan surat izin. Ayo, kita ambil contoh surat izin aja dulu. Silakan. Surat izin. Mungkin Mauren mau buat. Suratnya jelas. Tadi kan perintahnya surat izin tidak masuk sekolah karena sakit. Prom saya dengan promnya Mauren pasti berbeda. Silakan. Mungkin ada yang di punya saya kekurangan. Itu contohnya itu. Contohnya yang berkaitan dengan surat izin. Silakan. Ada yang mau nyoba berkaitan dengan surat izin? Silakan kalian ketikkan berkaitan dengan surat izin. Siapa yang mau coba? Marca mungkin? Ayo. Surat izin. Silakan. Develop? Oke, silakan. Surat izin tidak masuk sekolah. Ya. Kita ambil contohnya yang surat izin dulu. Oke.
Kan promnya kembali lagi terserah kita. Tenang, tenang, tenang. Gak usah grogi. Udah lengkap kan Pak? Kenapa? Udah cukup lengkap kalau promnya segini. Lah yang menurut silakan, kan bebas. Kan tergantung kita, promnya kita. Kita kan yang mau ngirim pesan. Apa yang kita butuhkan di ChatGPT ini yang berkaitan dengan surat izin tidak masuk sekolah. Nah, ini kebetulan surat izin tidak masuk kerja. Ternyata tidak sesederhana itu. Iya. Kan kalian nanti akan lihat perbandingannya, apa yang bisa dilakukan. Kalau sudah ya, menurutku sudah yakin ya enter. Gak bisa di enter. Bisa dulu. Bisa. Nah, aku tahu. Oh iya. Udah enggak. Nah, bisa kan? Udah saya. Yang mana? Ini fotonya ini. Nah, grogi. Grogi ini mesinnya. Grogi sama belok. Tapi ini yakin sudah. Iya. Dicoba. Sip. Ini nih, kalau gambar pasti kayak gini nih. Coba langsung ke ini Udah cara. masuk. Oke, cek. Oke. Udah, yakin itu aja. Iya. Oke. Oke. Ini contoh yang dibuat prom yang dikirimkan oleh Ivelov. Ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini namanya Ivelov. Berarti ada yang kurang. Ada. Ya kan? Ini jelas. Mengajukan isi tidak masuk kerja pada tanggalnya. Dikarenakan harus menghadiri acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Demikian surat ini saya sampaikan. Atas pengertian demikian saya ucapkan terima kasih. Saya tanda tangan Ivelov. Promnya ada yang kurang nggak? Promnya ada yang menurut Marca atau menurut teman-teman yang lain, apa yang perlu ditambahkan supaya yang kita pikirkan ini itu keluarnya sesuai dengan yang menjadi harapan kita. Sampai sini paham nggak? Paham ya sampai sini ya? Jadi prom itu cukup mempengaruhi. Kalau seandainya kalau menurut IV itu apa yang kurang? Jabatan, tanggal, Sama apa? Ada beberapa hal apa yang perlu kita jelaskan? Kayak ini kan contohnya adalah jelas-jelas tanggal. Kan kayak punyanya Pak Masal tadi. Nah, contohnya, maaf. Nih hasilnya. Yang tadi. Nih. Prom saya apa itu? Lihat. Ini prom yang saya kirim. Saya memperkenalkan diri saya. Tolong bantu saya menuliskan surat permohonan izin tidak masuk sekolah. Saya jelaskan di situ. Pada tanggalnya, atas namanya, karena demam tinggi, kepada siapa saya kirimnya? Kepada wali kelasnya. Sekolahnya di mana? Tempat kerjanya di mana? Ya kan? Jalan alamatnya saya tuliskan. Buatkan saya gambar utuh. Saya meminta ini. Ini prom yang saya kirim. Akhirnya yang terjadi seperti ini.
kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 10 SMA Modal tempat saya bertanda tangan. Ada nggak? Kalau tadi seandainya dia menuliskan lebih lengkap supaya ini toolsnya ini membuat sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita simple. Kita nggak kan kadang kan kita seperti yang saya bilang tadi. Kita ngetik, tolong buatkan saya surat izin tidak masuk kerja. Keluar dia. Tetapi kan ada yang kurang. Akhirnya kan kita ngetik lagi, tolong buatkan kan satu-satu. Harusnya kita buat sekaligus supaya kita mengerjakan sesuatunya betul-betul simple. Karena kan zero shot kan tadi apa? Strategi yang termudahnya. Dia simple, nggak ribet, cepat karena dia ketik-ketik ini jelas. Nah, tidak masuk 13/2025 karena demam tinggi. Demikian surat tuliskan. Terus saya minta tadi gambarnya. Ini saya simpan. Ya. Tulis ya. Nah, ini akan tetapi ada koreksi. Jeff bilang apa Jeff? Inilah berarti kata kuncinya apa? Tidak serta-merta yang kita minta itu sesuai dengan jalan pikiran kita. Ada penerimaan yang bias, yang tidak bisa atau kurang bisa diterjemahkan dengan baik. Ya enggak? Harapannya kita kan, bayangan kita kan ternyata dia nulisnya apa? Apa nulisnya? Kebalik kan? Sama ketika kita mengetikkan prompt, berarti yang berkaitan dengan ini ya kita harus cross check. Jangan kayak kita mentah-mentah untuk menerimanya begitu saja. Tetap ada cross check dari kita. Karena ini hanya tools yang menjalankan sesuai dengan prompt yang dikirimkan kepada dia lewat aslinya dari pikiran kita, pikiran manusianya. Oke, perbandingannya tahu ya, jelas ya sampai sini ya. Artinya apa? Kalian jangan hanya sebatas menuliskan sesuatu yang sederhana. Mulai belajar untuk melogikakan sesuatu yang mana supaya tools ini bisa membaca dan minimal bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan dengan satu kesatuan yang utuh. Kalau tadi develop membuatnya seperti ini, yang keluar yang kosong apa? Tanggalnya, jabatannya, ada beberapa yang mungkin kurang bisa jelas, ya kan? Kepentingan keluarganya, kepentingan keluarga yang bagaimana, ya kan? Nah, dari sini paham ya. Jadi kamu harus bisa mengelola prompt itu dengan baik supaya kalian itu betul-betul bisa menerjemahkan secara utuh yang sesuai dengan jalan pikiran kita. Nah, kalau ini sekarang gantian, contohnya, oke, ini, nah, ini prompt yang saya kirimkan. Ini saya mintanya, tolong bantu saya buatkan surat izin sesuai dengan gambar. Kira-kira sama nggak terjemahannya? Sama nggak? Sama nggak? Sama ya. Kurang lebihnya kan sama. Itu. Tahu ya, bedanya paham ya. Yang dengan kata-kata, ya kan? Zero shot dengan few shot. Seperti ini contoh. Nah, kalau seandainya dari gambar ini contoh, Pak, dari gambar ini kayaknya saya mau kolaborasikan gimana caranya kalau gambar ini kira-kira bisa nggak Pak kalau gambar ini bergerak.
suruh ya itu mana memang kan. Iya. Oke. Ini saya kirimkan yang gambar tadi itu. Mudah-mudahan loadingnya nggak lama. Kalau lama itu yang luar biasa. Nah ini kolaborasinya, saya kolaborasikan dengan tools yang lain. Kalau yang tadi hanya gambar, ini saya inginnya kalau ini berjalan dengan maksimal, saya buat dengan bergerak. Jadi dia menuliskan suratnya itu dengan video. Jadi ada gerakan untuk menulis. Nah sudah. Nah promnya, oke. Develop, silakan. Siapa yang mau mencoba? Apakah ada yang mau mencoba untuk dari gambar ini mau kalian kirim prompt seperti apa? Oke, Niki, silakan. Ayo, silakan. Ayo. Kok bisa itu? Langsung apa? Makan naga Coba. naganya. Oke, geser lagi. Ya, kalau ngasih perintah boleh lah, oke lah. Tapi maksudnya Pak Marcel jangan terlalu berhalusinasinya kejauhan. Maksudnya paham ya? Maksudnya contohnya kayak gini. Kalian kan tahu. Nih, saya contohkan. Tadi kita melihat bahwasanya, nah, ini gambar apa ini? Gambar yang tadi bukan? Ya. Ya. Contoh nih, tulis. Kira-kira bisa nggak kalau kita kasih kopi di sini? Bisa. 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 Ada yang mau mencoba untuk menuliskan promptnya? Saya. Mas ya? Oke. Silakan. Jadi kamu buat sesuatu itu yang meskipun seperti ini, kamu punya imajinasi nggak selain kopi apa lagi? Jabat? Ada lagi nggak yang kayak gini nih? Apa yang dalam pikiran kalian? Peci. Oke, nanti kita tambahkan. Tapi di sini kita ketik yang penting kalian tahu dulu. Gambarnya seperti ini. Nah, kita tuliskan. Oke, silakan Mas El. Jangan ketik. Jadi gini, ini video. Jadi kamu minta hasil video loh. Ini video nah. Ini video. Jadi tolong bantu saya buat video. Nah kayak gitu. Kan ini video yang nanti akan muncul di sini. Video. Oke. Masih proses ya? Di situ prosesnya. Nah, kita tunggu hasilnya jadinya kayak apa. Apa yang dia tuliskan? Ya, bisa aja kan nulis sekaligus minum atau setelah nulis taruh minum. Perintahnya apa tadi? Tinggal kita lihat. Saya habis menulis surat langsung meminum secangkir kopi. Kalau saya masih berdiri. Kalau saya contoh ini buatkan foto ini menjadi video habis menjadi video di sebelah atau
atau di atas meja ada sebuah kopi, satu gelas kopi atau secangkir kopi yang masih hangat. Kemudian setelah menuliskan, secangkir kopi itu dinikmati. Kata-kata itu kira-kira perintahnya seperti apa? Jadi sesuai dengan imajinasi kita. Kalau ini kita lihat masih berapa persen? Nunggu ya? Mana? Lama ya. Ya, sambil menunggu sampai sini ada yang ditanyakan. Sudah paham kira-kira? Dari apa yang ditampilkan tadi ini kira-kira sudah paham atau belum? Soal penggunaan tools, salah satunya yaitu menggunakan ChatGPT. Dengan catatan bahwasanya kata-kata yang kita kirimkan atau prompt yang kita kirimkan itu betul-betul bisa dibaca, kemudian bisa diterjemahkan dengan maksimal oleh tools, kemudian dimunculkan oleh tools ChatGPT sehingga kita bisa tahu di mana dengan zero shot dan few shot. Kalau zero shot itu apa? Kosong ya, tanpa bantuan gambar. Kalau yang few shot ada gambarnya, kemudian kita munculkan untuk dia bisa menerjemahkan dari gambar tersebut. Ya, karena ini masih nunggu lama. Oke, sampai kita tunggu. Oke, ini kolaborasinya dengan menggunakan Runway. Oke, baik, saya lanjutkan sambil menunggu yang tadi. Nah, sudah kita buat zero shot dan satu lagi dengan few shot. Ada yang bisa menjelaskan ini yang zero shot? Bisa bantu saya, Angel? Yang zero shot? Dia strategi prompt yang hanya teks, tapi teksnya lebih detail dan tanpa bantuan gambar. Oke. Untuk membuat apa yang kita inginkan pada AI. Pada KA-nya. Ya. Ya. Kalau yang few shot? Ini kita pakai teks, tapi teksnya simple. Tapi kita sudah memberikan contoh pada KA-nya atau AI-nya itu dengan gambar. Jadi AI atau KA itu bisa memberikan gambar yang kita suruh untuk tiru gitu. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Kelebihan kekurangannya dengan menggunakan kecerdasan artifisial di satu sisi, kelebihannya apa? Cepat dan efisien, sepakat ya? Kemudian tersedia 24 jam, betul? Kemudian bisa bantu kreativitas, betul? Kemudian hemat tenaga. Oke, kita masuk kekurangannya. Kalau kelebihannya jelas, kekurangannya bisa salah atau hallucination atau bias, sepakat? Tadi seperti halnya contoh yang tadi ya, kok tulisannya apa? Kebalik, ya kan? Butuh internet, betul? Oke. Tidak punya emosi atau empati, betul? Kemudian resiko ketergantungannya besar, iya apa enggak? Iya kan? Itu yang harus kita kontrol supaya kita tidak terlalu ketergantungan. Ingat sekali lagi, asisten yang membantu kita, asisten pintar yang membantu kita, bukan berarti kita juga harus ketergantungan kepada dia, karena mau tidak mau dia juga bisa bantu kita kreatif. Nih, etika penggunaan KA, gunakan KA sebagai alat bantu, bukan pengganti. Cek kebenaran hasil KA. Jadi
Bukan berarti kamu menghentikan atau mencari sesuatu di tools itu kemudian bisa begitu saja copy langsung paste. Terkadang seperti yang tadi saya bilang tadi, tidak serta-merta menerjemahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Meskipun promptnya udah jelas-jelas kita sudah tuliskan di situ. Cek kebenaran hasil KA. Jangan menyalin, gunakan untuk inspirasi, ya kan? Hindari plagiarisme, plagiat ya, jangan sampai. Jaga privasi, jangan masukkan data pribadi. Jangan pernah kalian ingin mencari tahu tentang teman kalian sehingga bisa menuliskan namanya dia di situ. Nanti ya, jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang tidak baik, ya, karena ini soal privasi seseorang. Kalau kamu nanya tentang Dilan, keluar pasti dia. Siapa Dilan? Keluar pasti. Tapi kan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan pada mesin tersebut. Ya, buat sesuatu yang positif untuk penggunaannya. Pertanyaannya, apa manfaat AI di sekolah menurutmu? Atau ini manfaat KA? Nih, refleksinya. Ada yang bisa bantu Pak Marcel? Bisa. Apa? Ya bisa lebih efisien kan kalau misalkan pelajaran PKN kan itu cuma 2 jam Mbak. Terus kan tugasnya Mbak Marcel kan banyak. Jadi pas itu kami pakai KA, KA, KI, KA, oh ya Kak. pakai KA. Oh pakai KA. Ya, kan mulai kebiasaan, harus dibiasakan. Pakai KA buat mempercepat waktu kayak nyari poin-poinnya gitu. Terus udah. Apa? Satu lagi, Marcel, Dilan, Niki, perwakilan dari yang cowok. Manfaat KA di sekolah. Bisa memunculkan yang hayal-hayal Pak. Hayal terus yang dimainkan. Marcel? Lebih singkat. Singkatnya apa ini? Maksudnya terhadap waktu itu bisa lebih efisien gitu maksudnya. Kurang lebihnya hampir sama dengan Marcel. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan KA dengan bijak? Siapa yang bisa bantu? Nih, bagaimana cara menggunakan KA dengan bijak? Siap? Ya, dengan tidak bergantung kepada KA terus tidak memasukkan data setting, tidak memasukkan data-data pribadi ke dalam KA, menanyakan hal yang tidak seperti itu. Satu lagi? Ya, boleh. Kalau menurut saya kita tuh ya kalau tadi kita tidak boleh 100% percaya sama hasilnya kayak langsung kita gunakan gitu ya enggak, tapi kan harus gunakan sebagai inspirasi. Mungkin ini tuh bisa membantu kita untuk apa ya, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kita gitu. Jadi dia bisa membantu kita gitu. Sampai sini paham? Terkait mengenai kecerdasan artifisial, bagaimana caranya kita memanfaatkannya supaya kita tidak terlalu ketergantungan. Gunakan teknologi secara bijak. Ya. Karena apa? Teknologi itu ibarat pisau. Kalau tidak kita gunakan secara bijak, maka akan sangat melukai orang lain. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Nanti yang akan datang next kita lanjut kepada materi yang lain lagi. Tentunya tetap lebih materi di mana mengembangkan tentang KKA itu, kecerdasan artifisial itu seperti apa, coding dan kecerdasan artifisial itu seperti apa, sehingga kalian betul-betul memahami. Dan penekanannya sekali lagi ya, kita manusia tetap lebih unggul dibandingkan dengan KA. Sampai sini bisa dimengerti ya. Terima kasih untuk hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan sekiranya kalian bisa memahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah takut belajar teknologi, jangan juga pernah kalah dengan teknologi. Terima kasih, selamat siang, berkah. Selamat siang.